Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Yudi selaku dosen pendidikan anti korupsi BINAMI serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Silahkan disimak hasil dari diskusi kelompok kami. Menjaga negara dari gelap mata para kuasa, berpihak pada setiap masalah warga negara. Usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal untuk arungi medan politik yang terjal. Berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius. Bagaimana anak muda bisa tinggal diam ketika para pejabat justru miskin keteladanan? Dalam kondisi darurat korupsi, pejabat negara tetap mencuri silih berganti. Sebanyak koruptor masuk penjara, sebanyak itu regenerasinya menggarong negara. Menjadi pejabat berarti melayani rakyat. Itulah pemerintahan yang akan mendapat hormat. Sungguh tercela para politisi yang mengabdi untuk menolong dirinya sendiri. Kita perlu belajar dari sejarah yang begitu jelas, mengurangi gaduh politik yang kerap tak berkelas. Apa karena hidup orang kecil patut menderita dan orang miskin pantas untuk dihina? Keadilan jadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Pejabat publik tutup mata, uang haram tak lagi punya dosa. Sekeras itu hukum dibuat, sepandai itu pula praktik muslihat. Banyak kasus terpendam, berakhir pada si kambing hitam. Sedang para pelaku utama tetap nyaman di singgasananya. Selama ini raga koruptor memang terpenjara, tapi bisnis dan hidup sosialnya selalu lancar jaya. Saat kekuasaan berkoalisi, masih adakah kehendak rakyat dan ideologi yang dihargai? Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan. Guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Peraturan seringkali bisa disiasati, namun asas kepatutan dan etika janganlah dihianati. Kita mungkin bosan dengan muka yang itu saja, tapi yang muda juga harus kasih bukti yang jelas dan nyata. Karena itu, jadilah pembaharu,
biar orang lain ikut meniru. Daripada terus mengikuti tren tanpa henti, sebab hidup ini bisa habis tanpa diisi. Perkenalkan, nama saya Rahmasani Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pencegahan korupsi. Kita belajar dari negara lain, seperti halnya negara Cina. Cina merupakan salah satu negara yang menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi, dan hasilnya cukup menakjubkan. Keberhasilan Cina tidak terlepas dari kesediaannya untuk belajar dan aktif dalam kegiatan internasional dalam memberantas korupsi. Kesediaan Indonesia dalam hal ini, KPK dalam menyelenggarakan workshop dan menunjukkan kesediaan Indonesia untuk belajar dari pengalaman negara Asia Tenggara dalam memberantas korupsi. Kerjasama SEAPAC merupakan kelompok lembaga anti korupsi di negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama yaitu Anti-Corruption Bureau Brunei Darussalam. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Yang ketiga, Malaysian Anti-Corruption Commission. Yang keempat, Corrupt Practice Investigation Bureau Singapura. Yang kelima, Anti-Corruption Unit Kamboja. Yang keenam, Office of the Ombudsman Filipina. Yang ketujuh, National Anti-Corruption Commission Thailand. Yang kedelapan, Government Inspectorate Vietnam. Yang kesembilan, State Inspection Authority Laos, yang mempunyai misi memerangi tindak pidana korupsi yang beroperasi secara lintas negara. Melalui kerjasama SEAPAC, anggotanya dapat melakukan pertukaran informasi dan data, investigasi bersama, pelacakan aset, pertukaran barang bukti dan saksi, proses bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau MLA, hingga dukungan untuk percepatan proses pengembalian buron. Keseriusan Indonesia ikut serta dalam kerjasama internasional dan belajar dari kebijakan internasional dalam penanggulangan masalah pemberantasan korupsi bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, di mana Indonesia adalah salah satunya negara yang memiliki kasus korupsi yang sangat tinggi. Dan dalam proses pemberantasan korupsi, Indonesia masih sangat minim dalam pemberantasan korupsi. Maka dengan adanya kebijakan internasional dalam pemberantasan korupsi, diharapkan nanti bisa menekan atau meminimalisir dalam kasus korupsi di Indonesia. Maka pemberantasan korupsi di Indonesia akan lebih cepat dan lebih membaik dari sebelum-sebelumnya. Secara konvensional, pemberantasan korupsi di berbagai negara itu biasanya didasari oleh 3 faktor, yaitu yang pertama mengenai reformasi birokrasi. Pentingnya pendekatan ini dilakukan karena biasanya organisasi pemerintahan itu memiliki kekuasaan monopoli yang mengakibatkan tidak efektifnya sistem manajemen pelayanan publik terhadap masyarakat sosial. Jadi berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa pendekatan reformasi birokrasi ini bisa menekan bisa menanggulangi adanya korupsi. Karena apa? Biasanya pemerintah itu sering kan tidak
bila tidak memberikan layanan publik sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi akhirnya itu menimbulkan sebuah korupsi. Jadi adanya reformasi birokrasi ini penting dalam pemberantasan korupsi, di mana orang-orang yang dalam birokratnya itu nanti merugikan, maka bisa langsung dipecat dari jabatannya. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan umum. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas itu bisa sedikit menanggulangi adanya korupsi. Jadi, bahwa penegakan hukum merupakan komplementer dari upaya reformasi birokrasi. Perilaku koruptif itu terjadi karena adanya kesempatan. Jadi, seseorang yang korupsi itu biasanya karena ada kesempatan yang mengakibatkan dia itu berkorupsi. Dan pelayanan umum ini apabila ditegakkan dengan baik dan tegas, maka tidak akan adanya korupsi. Karena apa? Biasanya dana-dana untuk pelayanan umum itu sering dikorupsi oleh para petinggi. Yang ketiga yaitu penegakan hukum modal sosial. Usaha pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan pembaruan masyarakat sipil. Pentingnya modal sosial ini dapat menanggulangi korupsi. Karena apa? Untuk mencegah dan menandingi kekuatan kelompok kecil yang memiliki kekuatan monopoli untuk memaksakan kehendaknya pada parlemen. Jadi adanya hukum modal sosial ini bisa menekan adanya korupsi, supaya korupsi itu tidak begitu memprihatinkan. Karena apa? Adanya hukum modal sosial ini salah satunya untuk upaya peduli dalam penanggulangan korupsi, supaya masyarakat sipil itu memiliki haknya, dapat haknya, dan dana-dana yang untuk masyarakat sipil itu tidak terkorupsi oleh atasan. Jadi kesimpulannya ada 3, yaitu yang pertama adanya reformasi birokrasi, kemudian ada pelayanan umum yang seharusnya itu ditindak tegas dan konsisten, kemudian yang ketiga adanya penegakan hukum modal sosial. Jadi benar-benar diatur supaya adanya korupsi ini benar-benar sangat minim di Indonesia, karena untuk kasus saat ini Indonesia itu sangat banyak sekali. Bahkan ada sebuah informasi bahwa ada anggota KPK itu yang diberhentikan padahal sedang menangani masalah bansos, tapi diberhentikan dari KPK. Dan itu bansos itu menyangkut pada Kementerian Sosial. Kemarin sempat ditayangkan di Mata Najwa, itu sempat dibahas mengenai korupsi dana bansos. Yang selanjutnya adalah kebijakan penanggulangan korupsi birokrasi di Nigeria, yaitu dilakukan dengan beberapa penanggulangan korupsi, khususnya dalam bidang pelayanan publik. Di Nigeria yaitu dilakukan penggantian seluruh pejabat militer dan pegawai negeri yang tidak kapabel dari jabatannya. Dan juga seluruh mantan pejabat diperintahkan untuk mengembalikan uang hasil korupsi selama mereka menjabat. Di Nigeria pun telah didirikan lembaga khusus yang menangani para pejabat publik. Sedangkan di Indonesia sendiri untuk menanggulangi korupsi di birokrasi ini dilakukan dengan cara peningkatan kedisiplinan para pegawai negeri yang dimaksudkan dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 pasal 1. Yang selanjutnya yaitu sistematis korupsi pada birokrasi di Filipina. Korupsi pada birokrasi di Filipina terjadi karena adanya kesepakatan antara pejabat dengan mereka yang berurusan dengan pejabat tersebut. Keduanya menyetujui untuk melakukan tindakan melawan hukum dengan cara menerima dan memberi suap pada setiap jenis pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat. Nah, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi korupsi ini antara lain dengan melakukan apolitisasi secara positif terhadap birokrasi sejalan dengan perubahan pemerintahan di Filipina secara revolusioner, dan perubahan lainnya di dalam masyarakat untuk membentuk pemerintah dengan komitmen yang tinggi dari pemimpin negara untuk memerangi korupsi di negara tersebut. Korupsi di Filipina sendiri dapat diidentifikasi dan digolongkan ke dalam 2 bentuk, yaitu korupsi individu atau korupsi sistematis, dan bentuk korupsi yang berkenaan dengan uang dan juga berkenaan dengan kolusi. Pada bentuk pertama, korupsi merupakan kebiasaan yang dilindungi oleh organisasi,
Sebaliknya, jika ada orang yang melawan tindakan tersebut, justru akan dikucilkan. Dilaporkan juga bahwa korupsi di Filipina sudah sangat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat yang jumlahnya luar biasa bila dibandingkan dengan kekayaan alam di Filipina, dan juga anggaran untuk jaminan sosial bagi buruh-buruh yang ada. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi korupsi antara lain dengan melakukan apolitisasi secara positif terhadap birokrasi dan juga melakukan perubahan lainnya dalam masyarakat. Selain itu, yang paling penting adalah komitmen tinggi dari pemimpin negara untuk memerangi korupsi. Baiklah, untuk yang selanjutnya yakni mengenai Kentucky melakukan kebijakan penanggulangan korupsi dengan membentuk The Knapp Commission yang melakukan investigasi terhadap penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya polisi di daerah pedesaan, dan beberapa kepala polisi di daerah pedesaan telah dihukum karena kegiatannya tersebut. Kasus korupsi di Kentucky yang paling menonjol pada masa tahun 90-an adalah penyalahgunaan wewenang aparat kepolisian di daerah pedalaman. Menjabat polisi menjadi pelindung bagi kejahatan yang terorganisir dan menjadi bagian dari kejahatan tersebut dengan mendapatkan suap. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para penegak hukum yang korup antara lain dilakukan dengan cara menghilangkan bukti, memberikan kesaksian yang tidak cukup, dan melakukan penangkapan yang tidak tepat. Hakim yang korup akan melepaskan dan membebaskan terdakwa, sedangkan jaksa yang korup akan menangguhkan penuntutan. Di Indonesia, usaha untuk menyetop penyalahgunaan aparat penegak hukum dilakukan dengan pembentukan komisi pengawas. Pengawas terhadap kinerja kepolisian dilakukan oleh Komisi Polisi Nasional seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011. Kemudian, korupsi yang meluas di negara Kenya, khususnya yang berkenaan dengan penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum, menimbulkan reaksi dari masyarakat dengan mencari jalan sendiri di dalam menyelesaikan konflik sesama mereka guna menghindari hubungan dengan polisi dan aparat penegak hukum formal lainnya. Sungguh-sungguh sebagai model komunitas policing di Afrika Timur, khususnya di negara Tanzania dan Kenya, berkembang secara mandiri. Lembaga sungguh-sungguh ini mengambil ahli pelaksanaan hukum dan ketertiban pada masyarakat pedesaan di kedua negara tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari dari pelecehan polisi dan aparat pengadilan formal. Keberadaan sungguh-sungguh saat ini telah meluas di wilayah Kenya dan Tanzania sebagai mekanisme pertahanan diri bagi masyarakat pengembala di pedalaman. Negara tersebut mengambil ahli peran peradilan formal sekaligus mencegah korupsi oleh penegakan hukum. Di Indonesia sendiri memiliki model sosial yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam penanggulangan korupsi adalah pemanfaatan hukum adat. Pemanfaatan nilai, asas, dan norma hukum adat diyakini dapat menanggulangi korupsi secara signifikan. Arti penting ratifikasi anti korupsi bagi Indonesia. Nah, ini menurut Kusuma Atmaja menyatakan bahwa ratifikasi adalah pengesahan atau penguatan oleh badan yang berwenang di negaranya terhadap suatu perjanjian. Nah, sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, ratifikasi adalah suatu pernyataan resmi dari pemerintah negara masing-masing yang mengesahkan treaty. Tekad memberantas korupsi di Indonesia mau tidak mau harus sepenuhnya didukung oleh penegakan hukum yang kuat dan profesional. Performance dan kinerja penegakan hukum mutlak diberdayakan dan terberdayakan. Jika tidak, maka bisa jadi era reformasi ini hanya akan terjadi pengulangan kegagalan memberantas korupsi pada masa sebelumnya, dan semakin membuat bangsa-bangsa atau semakin membuat bangsa negara ini semakin terbenam dan dalam lumpur ketidakpastian. Untuk mencegah itu, maka pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember tahun 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB
telah ikut menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang anti korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi nomor 58/4 pada tanggal 13 Oktober tahun 2003 dan disahkan menjadi UU nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 pada tanggal 18 April 2006 oleh Presiden. Semakin membuat bangsa negara ini semakin terbenam dan dalam lumpur ketidakpastian. Untuk mencegah itu, maka pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember tahun 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah ikut menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang anti korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi nomor 58/4 pada tanggal 13 Oktober tahun 2003 dan disahkan menjadi UU nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 pada tanggal 18 April 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, konvensi ini sudah diratifikasi 47 negara dan Indonesia menjadi negara ke-48 yang turut meratifikasi. Nah, istilah ratifikasi sendiri ini berasal dari bahasa Latin, yaitu ratificare, yang terbentuk dari kata ratus, yang berarti dibuat atau dibentuk atau made. Nah, jadi ratifikasi secara harfiah dapat dikatakan dibuat mantap atau disahkan melalui persetujuan atau make valid by approving. Nah, Indonesia memandang konvensi internasional tersebut cukup penting dalam upaya menegakkan good governance, transparansi dan akuntabilitas, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Nah, konvensi itu mengatur mengenai kerjasama internasional untuk mengejar dan menangkap pelaku korupsi, menelusuri harta kejahatannya, dan merepatriasi hasil-hasil korupsi mereka. Saya Rahmaudina Alkanza akan melanjutkan materi tentang arti penting ratifikasi anti korupsi bagi Indonesia. Bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif mengambil bagian dalam masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menandatangani konvensi anti korupsi pada tanggal 18 Desember 2003. Nah, pada tanggal 18 April 2006, Presiden Indonesia dengan persetujuan DPR telah meratifikasi konvensi ini dengan mengesahkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 LN 32 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Kemudian pada tanggal 21 November 2007 dengan diikuti oleh 492 peserta dari 93 negara, tepatnya di Bali, telah diselenggarakan konvensi tahunan kedua, yaitu Association International Lembaga-Lembaga Anti Korupsi atau the Second Annual Conference and General Meeting of the International Association of Anti-Corruption Authorities. Dalam konferensi internasional tersebut, sebagai Presiden Konferensi, Jaksa Agung Republik Indonesia diangkat menjadi eksekutif member dari IAASI.
Kemudian dalam konferensi ini, lobi IAASIA digunakan untuk mempengaruhi resolusi negara pihak peserta konferensi supaya memihak kepada upaya praktis dan konkret dalam Asset Recovery melalui STAR atau Stolen Asset Recovery Initiative. Selanjutnya, pada tanggal 28 Januari sampai 1 Februari 2008, bertempat di Nusa Dua Bali, Indonesia kembali menjadi tuan rumah konferensi negara-negara peserta yang terikat UNCTAD. Nah, dalam konferensi ini, Indonesia berupaya mendorong pelaksanaan UNCTAD tersebut terkait dengan masalah mekanisme review, asset recovery, dan technical assistance guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Selaku tuan rumah, Indonesia berupaya memberikan kontribusi secara langsung yang dapat digunakan untuk mendukung kepentingan Indonesia mengenai pengembalian aset guna meningkatkan kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi, termasuk mengembalikan hasil kejahatan. Kepentingan Indonesia dalam meratifikasi konvensi anti korupsi adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka, pemerintahan bersama-sama masyarakat mengambil langkah-langkah pencegahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan. Kendala yang dihadapi oleh Indonesia adalah bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian, sehingga penting adanya kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya, termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Dari segi konstruktivisme ratifikasi, konvensi anti korupsi ini dapat dilihat sebagai upaya mengkonstruksi identitas Indonesia yang mulanya sebagai negara yang korup menjadi negara yang mempunyai keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, seperti tertuang dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 mengenai arti penting ratifikasi korupsi sebagai berikut. Ratifikasi konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Selanjutnya, ratifikasi konvensi anti korupsi. Ratifikasi konvensi anti korupsi adalah petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam peraturan politik internasional. Kewajiban pemerintah Indonesia untuk melaksanakan isi konvensi internasional dan melaporkan perkembangan pencegahan juga pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ditunjukkan arti penting dari ratifikasi konvensi tersebut, yakni 1. Meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. 2. Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 3. Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik,
penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. 4. Mendorong terjadinya kerjasama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan juga pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi, juga bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, juga multilateral. Dan yang kelima, perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan juga pemberantasan korupsi. Korupsi tidak akan terjadi jika tidak ada celah ataupun kesempatan untuk para koruptor beraksi. Salah satu cara menanamkan pendidikan anti korupsi dimulai dari kita sendiri. Terima kasih. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Semoga yang kita diskusikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.